Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah ujian, SKB ataupun PPK? Semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan ya. Dan buat yang belum ujian harus semangat. Ayo kita bahas soal-soal yang hot dan sesuai FR yang ada. Nah, biar nggak ketinggalan soal-soalnya, ayo dong di-subscribe dan di-like serta diaktifkan notifikasinya biar selanjutnya kamu nggak ketinggalan soal-soal yang akan kita bahas. Masa nifas, soal nomor 1. Pertanyaannya, berdasarkan kasus tersebut, apa jenis lokea yang keluar? Berarti kita lihat ini kunjungan rumah hari keempat, B2O tidak ada keluhan, hasil pemeriksaan dan batas normal, TFU pertengahan pusat simpisis, pengeluaran darah berwarna merah kecoklatan. Apakah A. rubra, B. sanguinan lenta, C. serosa, D. alba, atau E. purulenta? Mana teman-teman? Ya, B. sanguinon lenta. Untuk rubra itu 1-4 hari, merah kehitaman. Kandungannya darah segar, sisa plasenta, dinding rahim, juga ada lemak bayi dan mekonium. Nah, untuk sanguinolenta 4-7 hari itu sudah merah kecoklatan. Kadang ada teori mengatakan ada putih kemerahan atau merah keputihan seperti lendir gitu karena kandungannya darah bercampur lendir. Kemudian serosa 7-14 hari itu warnanya kuning, kekuningan atau kecoklatan. Itu isinya lebih banyak serum ya daripada darah. Kemudian yang alba itu lebih dari 14 hari berwarna putih karena lebih banyak sel leukositnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apa asuhan yang diberikan bidan pada kunjungan tersebut? Di sini ini kunjungan nifas hari kedua pada P1A0 mengeluh masih sulit istirahat. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, tidak ada demam juga, TFU 2 jari di bawah pusat, lokea rubra. Berarti apakah yang A. melakukan deteksi perdarahan, B. konseling tanda-tanda infeksi, C. memastikan evolusi uterus berjalan normal, D. menilai adanya tanda infeksi, atau E. memberikan konseling KB? Yang B, yang A, kita keep dulu ya, ini bisa karena ini masih hari kedua atau masih 48 jam. Kemudian yang B juga bisa sih, yang C juga bisa, yang D bisa, yang E memberikan konseling KB belum ya. Ini juga tanda infeksi di sini kan sebenarnya tanda vital normal ya, jadi kurang tepat. Dan sebenarnya fokus asuhan pada 2 jam pertama itu adalah perdarahan ya teman-teman, karena dia masih dalam 48 jam, jadi masih KF1. Nah, di sini untuk fokus asuhannya itu ada mencegah dan deteksi dini perdarahan, pemberian ASI awal, bonding attachment, dan pencegahan hipotermi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Kapan pemantauan pada ibu selanjutnya? Ini ibu nifas 1 jam ya. Ibu mengeluh masih merasa lelah, tapi bahagia karena bayinya telah lahir. TTV dalam batas normal, TFU 2 jari bawah pusat, lokea rubra. Kapan ini dilakukan pemeriksaan? Ini sudah nifas 1 jam, berarti 30 menit. Oke, karena ini kalau nifas 1 jam pertama itu 15 menit ya kan, berarti 1 jam kedua itu setiap per 30 menit. Ini kan ada di partograf ya, jadi lebih mudah kita hafalin ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Pertanyaannya, berapa lama batasan berkemih pada ibu nifas? Di sini seorang perempuan P1A0 nifas 5 jam, di TPMB mengeluh belum BAK. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 2 jari bawah pusat, lokea rubra, kantong kemih penuh. Nah, ini masih 5 jam. Apakah batasan berkemihnya 1 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, atau 8 jam? Mana yang tepat teman-teman? Ya, 8 jam ya. Untuk batasan berkemih itu 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam maka kita lakukan kateterisasi. Kemudian nomor 5.
Bidan akan melakukan kateterisasi. Apa jenis kateter yang akan digunakan? Ini berarti pertanyaannya langsung saja ya jawabannya, apakah yang A dower kateter, B kateter Foley, C kateter Nelaton, D kondom kateter, E kateter 3 arah. Nah, untuk dipahami teman-teman, kita pahami dulu maksud tujuan kita melakukan kateterisasi adalah apa? Ya, membantu untuk mengeluarkan urin ya. Pengeluaran urin. Dalam hal ini kan ibu mengalami retensi urin sehingga kita perlu keluarkan. Nah, karena sifatnya di sini sementara ya. Karena ibu nifas ini harus banyak gerak. Jadi pemasangan kateter itu sifatnya sementara, hanya untuk membantu pengeluaran. Selanjutnya bisa menyarankan ibu untuk BAK. Jadi di sini mungkin soalnya kurang ya jenis persalinannya apa. Karena ini mempengaruhi juga kateternya. Karena kalau SC kan pasti sudah dipasang ya di door kateter. Sedangkan kalau normal itu kan tidak. Berarti ini kita anggap persalinan normal ya, normal. Jadi pemasangan kateternya dilakukan kateter yang sementara karena hanya untuk memancing keluarnya urin. Apakah A door kateter Foley, Nelaton, kondom kateter atau kateter 3 arah? Kalau door dan Foley ini termasuk kateter yang menetap gitu kan. Untuk kasus-kasus untuk persalinan SC, Nelaton itu untuk yang sementara. Kalau kondom kateter dan kateter 3 arah ini juga bukan ya. Jawabannya yang C. Untuk kalian pahami kateter Nelaton itu yang seperti apa, ini ya teman-teman bentukannya. Jadi dia hanya untuk sementara karena di sini tidak ada apa, kalau seperti kateter Foley itu kan ada untuk diisi cairannya ya, balonnya. Di sini kan tidak. Jadi jawabannya yang tepat yaitu Nelaton.